Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi di Islam itu Indah. Buat jamaah yang di rumah baru bergabung, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah masa-masa sulit saat pernikahan. Dengan bintang tamu yang menemani kita di studio, ada Fairuz Arafik sebelah kiri saya. Tepuk tangan dong buat Fairuz, ini Masya Allah luar biasa ya. Kalau ngomongin masalah pernikahan, masalah pernikahan tuh banyak banget. Macem-macem dari A sampai Z ada semua. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan dari guru-guru kita. Sebelumnya kita kasih kesempatan dulu nih sama bintang tamu kita buat tanya-tanya. Fairuz, ada yang mau ditanyain gak nih? Ada, aku mau nanya sama Ustazah Lulung. Oh boleh, tetanggaan sebelah. Tetangga jadi Kenapa gak bisik-bisik aja tadi gitu ya? Ini namanya ilmu. Oh iya benar-benar. Jadi gini Ustazah, kan biasanya kan kalau orang menikah itu rezekinya itu kan justru dibukakan gitu kan. Bahkan dari segala sudut tuh dibukakannya dari segala penjuru. Nah, pertanyaan aku ada nih gitu kan, banyak gitu, ada beberapa orang yang menikah malah mereka mengalami masa-masa sulit gitu, masa-masa sulit perekonomiannya menjadi menurun. Terus pas udah punya anak sampai akhirnya mereka juga akhirnya sampai ngutang-ngutang gitu, yang akhirnya menjadi dampak sebuah kegagalan rumah tangga gitu. Nah itu tuh aku mau tanya sebenarnya solusinya tuh seperti apa sih kalau ada permasalahan seperti itu? Karena kalau kayak gitu-gitu kadang-kadang ada aja tuh mulut-mulut iseng ya kan. Itu istrinya bawa sial. Ya, gak enak banget ya Bu ya. Ada yang begitu ya Bu ya. Sering di kampung-kampung di mana-mana tempat begitu. Tadinya hidupnya enak, gira nikah keblangsak hidupnya. Istrinya bawa sial. Jangan begitu juga. Coba kita tahu, udah pengen tahu jawabannya dari Ustazah Lulung. Mohon izin waktunya, tepuk tangan buat Ustazah Lulung. Silakan. Terima kasih Kakak Fadli. Aduh, pertanyaan yang sangat-sangat sulit dijawab. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma. Yang semangat. Amma ba'du. Yang semangat. Alhamdulillah, syukur kepada Allah sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, ya kan, keimanan, masih punya pasangan ya. Dijagain pasangannya ya. Karena pernikahan itu adalah ibadah, jadi banyak ujiannya. Kalau bukan ibadah namanya bukan pernikahan. Gimana sih kalau dalam pernikahan katanya banyak rezeki. Katanya kalau kita nikah dalam surat An-Nur bahkan Allah sudah berjanji ayat 32. Iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau dia tuh dalam keadaan kekurangan, dia pengen nikah pasti Allah berikan kecukupan. Ini kalimatnya jangan dirubah. Pasti Allah bikin kekayaan, bukan. Yughnihimullah, Allah berikan kecukupan. Jadi yang namanya rumah tangga itu bukan masalah gak punya materi atau gak punya duit. Dia itu merasa cukup apa kagak. Masalahnya kita itu kalau berdoa bukan minta cukup tapi mintanya banyak. Hello pemirsa Islam itu Indah dirahmati Allah. Kadang kita ini pengennya banyak. Banyak belum tentu cukup. Ya gak sih? Banyak belum tentu cukup, tapi kalau dia berkah, udah Allah nyatakan tuh di dalam hadis dari Nabi kalau kita datang ke kawinan. Ya enggak guru-guruku. Kita ke kawinan kan kita pasti ngedoain. Udah ada janjinya di situ. Ada masa sulit, ada masa senang. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Nah gitu sautin ngapa? Males amat sih. Dadanya enggak sama. Oh iya. Biasa, kalau sama nanti kalah penyanyi yang lain ya. Semoga Allah memberkahi kalian berdua. Lakuma wa alaikuma. Lakuma itu kalau dalam kesenangan, dalam kesuksesan, semoga berkah. Dikit banyak ya, cukup pastinya jadi berkah. Wa alaikuma, semoga dalam kesulitan juga berkah. Jadi mintanya bukan banyak. Maka Rasulullah pernah bersabda, jangan kalian berdoa ketika kita kondangan, semoga bahagia, banyak anak. Belum tentu bahagia. Anaknya kagak disekolahin, marah ntar bininya. Ya kan banyak anak doang sekolahnya kagak begitu. Jadi jangan bilang begitu tapi ucapkan barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fil begitu kan enak. Susah senang sama-sama. Ya kan sehidup semati. Lo hidup gue mati. Jangan sampai. Terbalik. Yang kedua kita minta sama Allah tuh cukup. Allahumma kfini ya bihalalika an haramika wagnini bifadlika amman siwak. Ya Allah cukupkan aku dengan yang halal. Jadi cukupin jangan banyakin. Banyak suka gak puas. Coba ibu-ibu hitung jilbabnya banyak gak? Entah kalau ngaji beli lagi. Kagak puas-puas. Coba periksa antar pulang-pulang. Ada berapa lemari jilbabnya? Heran saya. Ngomong sama diri sendiri padahal ya.
Dan ternyata dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana seorang Siti Hajar dalam masa senang, masa sulit, tetap dalam keadaan setia kepada pasangannya. Kita udah nggak kayak Siti Hajar solehahnya, udah mah jelek, udah mah bawel, kepengen masuk surga. Apa itu? Suatu ketika Siti Hajar dinyatakan hamil, kemudian Siti Sarah sangat cemburu dengannya. Akhirnya apa kata Nabi Ibrahim? Allah memerintahkan aku untuk engkau pergi dari tempat ini. Diajak oleh Nabi Ibrahim menuju ke Mekah. Siti Hajar kan. Kemudian dalam keadaan sulit, Siti Hajar sampai bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah benar engkau tinggalkan aku dalam kesulitan berdua dengan anakku ini? Apakah benar wahai Ibrahim? Benar, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi enggak sembarangan. Kesulitan datang dari Allah, nanti dihilangin juga oleh Allah Subhanahu. Dalam surat Yunus dinyatakan, wa in yansasqala bidurin fala kashifalahu illa huwa. Kalau ada yang namanya kemudorotan, kalau kamu dikasih namanya kesulitan, enggak ada yang bisa ngilangin kecuali Allah. Balik lagi, Allah lagi, Allah lagi. Ini yang diomelin lakinya, abang sih kayak begini. Gara-gara nikah sama kamu, aku jadi sial. Sial anaknya 7. Bagaimana kalau misalnya kagak sial? Nauzubillah himin. Mulut kita perempuan-perempuan yang solihah ya, cantik-cantik manja, ya ibu-ibu cantik-cantik manja. Tolong doakan suami-suami kita, doakan rumah tangga kita. Melihat kepada Nabi Ibrahim, kenapa namanya Ibrahim? Kenapa tuh? Ibu artinya abun. Rahim artinya sayang. Ibrahim bapak yang penuh dengan kasih sayang. Oh Masya Allah. Mudah-mudahan pasangan kita penuh dengan kasih sayang. Amin, amin ya robbal alamin. Makasih banyak Bunda atas penjelasannya. Ya Allah mudah-mudahan Kagak bermanfaat. dilanjutin lagi nih? Nggak usah. Nyanyinya gimana? Jangan, Oh, jangan, nadanya ya. nggak asik. Ya, tuh jelas ya buat Virus tuh. Langsung dijawab tadi sama Ustazah Lulung dengan panjang dan lebar. Ini Masya Allah luar biasa, mudah-mudahan bermanfaat juga buat yang lainnya. Alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Kita mau mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih. Kita minta guru-guru kita Ustadz Maulana, Ustadz Bendri boleh maju ke depan. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari hamba Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya single parent yang lagi menjalin hubungan dengan suami orang. Aduh, kami berdua saling sayang dan mencintai. Apakah saya dosa menjalin hubungan ini? Apakah saya tetap bisa menikah dengan lelaki ini? Bagaimana hukumnya Ustadz? Wah, ini yang jawab Ustadz Maulana deh. Dosa itu adalah yang menggelisahkan hati. Gelisah, nggak tenang. Nggak tenang. Maling ayam atau Nggak apa nih mau. sebenarnya? Nggak mau ketahuan. Iya, iya. Kalau mau apakah dosa atau tidak? Tanyakan pada dirimu. Gelisah nggak? Takut nggak? Takut nggak? Takut. Karena ketika ada orang berkeinginan menikah, kan masih banyak laki-laki lain. Ya Allah, Mbak, nggak usah jauh-jauh yang udah lain. beristri. Ini lagi kosong. Ya Bu ya, tepuk tangan nih Bu. Ya Allah, luar biasa. Lanjut Ustadz, silakan. Pikirkan 3 hal. dijawab. Yang pertama, pikirkan keluarga laki-laki itu, istrinya, anak-anaknya. Betul. Gimana kalau kamu berada pada posisi dia? Mau nggak? Yang kedua, pikirkan apa? Jamaah, masa depan kita, wanita ini, dirimu. Gimana masa depanmu? Gimana? Apa kata orang? Kan kamu pasti dicap jelek. Betul. Dan yang ketiga, pikirkan laki-laki yang akan menantikan dirimu di masa depan. Masya Allah. Jadi kalau misalnya buat Mbak yang kasih pertanyaan nih, jangan yang udah beristri. Kalau bisa kasih kesempatan buat yang duda-duda gitu. Ini Masya Allah. Ya kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya dari @mm_dnw. Assalamualaikum Tat. Tadi Tat gimana caranya suami saya agar tidak malas mendidik anak soal agama, agar rajin sholat dan rajin ngaji. Wah Ustadz Bendri mau izin dijawab nih parenting nih. Buat suami istri yang pertama, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun. Baca dulu doa ini mengajarkan bahwa memang sebelum ngurusin zuriyatina, pikirkanlah supaya menjadi hubungan yang min azwajina. Itu hubungan yang harmonis, rasi. Apa yang lakukan pertama? Sering-sering melakukan couple time. Berduaan, karena kadang-kadang suami istri ketemunya pas syahwat lagi naik aja. Padahal ada kebutuhan dasar dari seorang suami juga dari seorang istri. Kalau suami selain kebutuhannya seksual juga kebutuhan untuk merasa diperhatikan, merasa dihargai, ditanya pendapatnya seperti itu. Banyak istri itu lebih banyak nanya
jarang nanya pendapat, yang nanya pendapatan kan gitu Oh ya. iya benar-benar. Jadinya banyak suami ngerasa disuruh-suruh aja baru. Harusnya sering nanya, Mas menurut kamu gimana? Rendahkan diri jika di hadapan suami meskipun suaminya itu mungkin pendidikannya di bawahnya. Supaya apa? Muncullah fitrah koam, fitrah kekoaman laki-laki sehingga dia merasa dihargai. Sering-sering menanya menurut kamu bagaimana Mas? Betul. Kira-kira bagaimana? Karena itulah yang membuat suami merasa dihargai. Pas jangan lagi mentok masalah doang langsung ditanyain. Iya, Kalau bisa betul. setiap ada pendapat tanyain dulu Iya, suaminya. Ini Masya Allah luar apapun biasa. itu, insya Nah Allah. ini bojam yang ada di rumah nih jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi membaca pertanyaan-pertanyaan yang masuk di sosial media Islam Itu Indah. Jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah